Halo, assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Nanisa. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita mau bersihin muka dulu guys sambil cerita. Kira-kira mau cerita apa ya? Kemarin kan aku udah cerita soal deskol nih, kita lanjut aja yuk cerita soal call center. Oke, jadi sedikit cerita, aku itu dulu kerja di call center perbankan. Call center perbankan apa tuh? Aku lagi mager banget nyebut banknya lagi, yang jelas dia adalah bank swasta ya. Dan kebanyakan yang nabung di sana adalah orang-orang menengah ke atas. Terus gimana tuh kerja call center? Seru mencekam. Kenapa tuh seru mencekam? Karena seperti biasa pakai braille ya guys. Kenapa nih bisa dibilang seru-seru mencekam? Karena gini, kalau call center perbankan itu udah jelas kalian bakal menangani uang nasabah gitu. Dan seperti biasa, kunci menjadi call center adalah smiling voice. Sebelumnya udah pernah aku bahas kan, jadi harus tersenyum. Terus kalau kalian nanya salah satu teksnya gimana nih, kayak gini nih. Kalau kalian pernah nelpon salah satu call center perbankan ini, bisa aja kalian dulu pernah dapet aku. Baik, sebelumnya sangat disayangkan atas kendala yang terjadi, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dengan segera saya bantu pengecekan datanya. Sebelumnya boleh diinformasikan untuk nomor baik. Jika ada hal lain yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami kembali. Oke, udah tahu belum itu teks call center apa? Yang tahu, tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kenapa harus smiling voice? Karena ketika nasabah marah-marah ketemu sama kalian yang suaranya ceria, nasabah bakal berkurang marahnya. Kan gak lucu tuh nasabah bete ketemu kalian yang suaranya bete, ya ada boom. Lanjut. Oke, ibaratnya gini nih guys, misal nih kalian lagi bete gitu kan, kalau bete pengen dapat solusi, bisa aja solusi kalian dengan cari orang yang positif vibes biar kalian ikut ke bawah tuh aura positifnya. Tapi kalau misalnya nih kalau udah bete terus ketemu sama orang yang kayak tampangnya nyebelin, makin bete nggak? Sama seperti nasabah gitu. Dan kalau di call center perbankan itu gimana dan mencekamnya seperti apa? Semisal nih ada ATM nasabah hilang, kadang itu nasabah itu kalau ATM-nya hilang dia tuh cerita dulu nih kejadiannya gimana, sedangkan uang dia itu adalah resiko kita, jadi kita harus cepat-cepat blokir. Kayak bilang aja, maaf bu, untuk nomornya berapa ya bu, biar saya bantu blokirkan terlebih dahulu untuk keamanannya ibu. Jadi apabila nanti ibu belum berkenan diblokir, maka apabila terjadi sesuatu dengan ibu bukan menjadi tanggung jawab kami. Jadi nasabah bakal mau nih kayak, ya udah blokir aja deh, blokir aja dulu mbak, kayak gitu guys. Jadi harus gercep pun. Terus kalau misalnya soal gaji, jangan ditanya, mantep banget jadi kalau center perbankan. Yang jelas UMR gitu ya. Kalau misalnya kalian tinggal di Semarang ya ikut UMR Semarang. Kalau tinggal di Jakarta ya ikut UMR Jakarta gitu. Belum lagi nanti kalian dapat bonus. Bonus apa? Bonus kalau misalnya kalian itu nanganin call cepet, itu dapat bonus. Terus kalian juga dapat uang shifting. Kalau misalnya kalian kerja di jam kalian yang harus libur, nanti kalian dapat uangnya tuh 250.000 sehari guys. Lanjut, udah kebayang gak sih duitnya sebanyak apa? Kalau ditanya duitnya banyak, jelas, apalagi sekarang itu ada program AIA yaitu kayak asuransi. Kalau misalnya ada yang beli asuransi di kalian, jelas duit kalian nambah karena kalian kan bantu promosi soal ngomong gitu. Banyak kan? Banyak. Terus resikonya apa nih? Sebenarnya kalau resiko di perbankan itu ya, kalau di aku dulu, kalian ngebentak nasabah gitu, terus nasabah sakit hati, terus nyebutin nama kalian tuh di sosmed, udah SP3 itu ibaratnya dipecat langsung gitu. Jadi memang harus, yang kita itu dituntut untuk bucin gitu. Kalian matikan kalau belum selesai karena nasabah hard komplain, itu kalian juga kena tegurannya aku lupa SP3 juga apa ya. Intinya itu kalian harus baik-baik ke nasabah gitu. Kalau misalnya nasabah ngomel, dengerin gitu. Untuk jam kerjanya berapa jam kerjanya beda sama deskol kemarin, yang ini 9 jam kerja 1 jam. Sekali lagi apa kak? Poin posnya lagi adalah kalian tuh bisa banget ngajuin cuti setelah 3 bulan atau 6 bulan, aku lupa. Dan yang jelas cutinya tuh kayak misalnya kalian ngajuin seminggu 4 kali bisa, jadi kalian masuk. Aku pernah tuh masuk tuh cuma 2 kali doang guys,
Bener-bener 2 kali doang aku masuk kerja, dan itu gila yang aku kerja seminggu 2 kali tapi gajinya UMR, belum lagi bonus bla 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 dan lain-lain gitu. Kalian kalau mau nabung sayangnya tidak bisa guys, karena memang cuti itu memang harus digunakan, nggak bisa tuh kalian langsung ambil seminggu atau sekian, itu tidak bisa. Tapi ya gimana mau bisa guys, karena gini, nggak ada penggantinya guys, karena tuh jumlah karyawan itu sesuai dengan jumlah call yang bakal diterima, dan setiap hari kalian bisa nerima banyak call, paling dikit juga bisa, tergantung harinya, dan paling enak itu masuk di hari libur. Kenapa tuh? Lanjut sambil pakai pelebab dari kasur baby ya guys. Kenapa tuh enak masuk dari libur? Karena shiftingnya lebih besar guys. Terus call-nya lebih sedikit, karena kan hari libur itu jarang banget orang itu nelpon, soalnya mereka beranggapan call center itu sama kayak bank, Sabtu Minggu libur. Tapi jam yang paling padat itu kapan? Hari Senin, dan kadang kalian bisa diminta buat manjang 1 jam di awal gitu, 1 jam di awal, 1 jam di akhir, dibayar Rp25.000 per jamnya gitu. Kalau kalian manjang 2 jam tuh lumayan kan, 50.000, tapi capek guys, soalnya itu bisa nyampe yang 100 call, karena memang saking banyaknya call yang masuk. Karena gini, kejadian kayak mobil banking terblokir, kasus kriminalitas, kasus penipuan itu sering guys, sering. Bahkan aku tuh tiap hari hampir dapat case kayak gitu, case kriminal, penipuan, dan itu kadang jumlahnya yang sampai gede gitu guys. Terus plus minusnya apa nih? Plus minus dari setiap kasus bakal aku ceritain ke kalian, tapi di next video ya, mungkin besok atau kapanpun, atau kalau misalnya kalian pengen request video apapun gitu, pasti aku buatin guys, karena aku tuh akan mencoba membuat berbagai macam video gitu. Dan ya, ini daily night routine skincare aku sudah selesai. Kalau misalnya kalian suka konten-konten aku yang seperti ini, tonton terus video aku dan dukung aku terus biar aku makin semangat bikin videonya dengan cara like, comment, share, dan subscribe video aku ya guys. Dan bye-bye. Bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kali ini bisa tersimpan videonya guys. Tadi gagal banget menyimpan videonya. Enak banget, wangi bayi. Biar semulus pantat bayi. Bye-bye. Assalamualaikum.